Hai, Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan dalam kasih Kristus Yesus. Saya senantiasa berharap dalam Tuhan Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal 2 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-49. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan kami haturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan membangunkan kami di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman, melaksanakan berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon dalam Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan kekuatan bagi kehidupan kami, untuk kami dapat melakukannya dimanapun kami berada, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Daniel pasal 2 ayat 31 hingga 49. Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 49 di bawah perikop mimpi Nebukadnezar. Ayatnya yang ke-31, ya Rajaku, Tuanku melihat sesuatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedangkan pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya juga besi, tanah, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi burung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul satu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian satu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan,
tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan yang menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, nyalah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Demikian jauh yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tapi dengan sungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Ada sukacita, ada penuh rasa sehat walafiat. Hari ini kita membahas tentang mimpi Nebukadnezar. Ini merupakan satu pertanda di mana Allah akan berkarya melalui mimpi sang raja. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah mendapatkan sebuah mimpi yang mengartikan kecelakaan bagi kita sendiri, atau pernah mendapatkan mimpi yang sulit sekali kita mengerti maksud dari mimpi, atau yang biasa kita bilang bunga tidur itu. Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini membahas tentang mimpi Nebukadnezar. Mimpi ini menggetarkan seluruh kerajaan dan bangsa. Kenapa saya bilang menggetarkan? Karena Nebukadnezar memberikan satu perintah di mana membunuh semua orang karena dia merasa terancam dengan mimpi ini. Dia merasa terancam dengan mimpi ini dan dia merasa bahwa tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi ini, sehingga dia memberikan perintah untuk membunuh setiap orang. Tetapi siapa saja yang mampu untuk menafsirkan atau memberitahukan makna dari mimpi ini akan diberikannya keselamatan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat masa itu ada Daniel, dan dia memperinci setiap mimpi Nebukadnezar. Tentu saya tidak akan menjelaskan secara bertele-tele tentang mimpi ini, tetapi saya mau memberitahukan apa yang menjadi pembelajaran dari mimpi Nebukadnezar dan pembelajaran yang Daniel berikan bagi kita. Pertama, mimpi yang ini membuktikan bahwa kita manusia dengan kekuatan, dengan jabatan, dengan penghargaan yang diberikan kepada kita oleh sesama manusia tidak menjadi satu pegangan yang teguh untuk memperkokoh kita punya diri dalam kehidupan kita. Jadi tidak menjadi sesuatu yang kekal di dalam kehidupan. Ingatlah bahwa penghargaan itu tidak kekal. Yang kedua, yang perlu kita belajar dari mimpi Nebukadnezar ini adalah
Kalau kotong terus mengagung-agungkan kotong punya diri, terus hanya memuji kotong punya diri bahwa segala sesuatu yang kotong dapat, segala sesuatu yang kotong terima dari orang lain itu semuanya atas kotong kehebatan, tentu itu sebagai satu cara di mana setan atau iblis menjatuhkan kotong ke lubang yang lebih dalam. Yang ketiga, Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan, Daniel memberikan ketong satu pemahaman yang baik, di mana kalau ketong mengandalkan Tuhan dalam segala perkara ketong pun hidup, ketong mengundang Tuhan, Tuhan akan berkarya di sini. Dalam bulan budaya ini, Daniel menunjukkan bahwa ketong terus membudayakan dengan ketong punya diri, dengan ketong pun pribadi, dengan ketong pun otak ini untuk terus berpikir membudayakan berdoa dulu, baru mengambil tindakan. Jadi ketong mengundang Allah untuk berada dalam ketong pun hati, ketong pun pikiran, ketong pun diri, agar segala sesuatu ketong tindakan ini tidak berdasarkan ketong punya kekuatan sendiri, tetapi benar-benar berdasarkan kasih dan penyertaan dari Yesus Kristus, Allah yang hidup itu. Jadi kita tidak membudayakan untuk kekuatan pribadi, tetapi membudayakan kekuatan Allah. Lihatlah bagaimana Allah benar-benar berkaya di masa-masa krisis Daniel. Bayangkan saja, itu sangat-sangat krisis. Karena di saat perintah itu dijatuhkan, baru Daniel berdoa kepada Allah dan meminta hikmat daripada Allah untuk menerjemahkan, untuk memberitahukan kepada Nebukadnezar makna dari mimpinya. Ini suatu pertanda di mana kotong menjalani kotong kehidupan ini bukan bermegah atas pujian orang-orang, atas penghargaan orang-orang, atas segala sesuatu yang orang-orang berikan, tidak, tetapi benar-benar bermegah di dalam Tuhan. Jadi segala sesuatu yang orang berikan itu semua karena Tuhan. Segala pujian itu semua karena Tuhan, bukan karena ketong, bukan karena ketempung kemanusiaan, bukan, tetapi karena Tuhan. Ketong melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mimpi memang sering dikatakan bunga tidur, tetapi ketong perlu ketahui, mungkin Tuhan menggunakan mimpi yang bunga tidur itu sebagai tanda atau peringatan bahwa ketong sudah lama tidak mengenal Dia, ketong sudah lama tidak bertemu dengan Dia, ketong sudah lama tidak berbincang-bincang dengan Dia. Hari ini saya mengajak kita untuk senantiasa berdoa, senantiasa mendengarkan firman Tuhan, senantiasa membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kita tidak melupakan Dia. Tuhan tidak pernah melupakan kita, tetapi kita sering melupakan Dia dalam keadaan dan kemegahan yang diberikan oleh manusia. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Menutup akan perenungan saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Kami percaya dan kami yakin apapun yang kami baca, apapun yang kami renungkan, semuanya itu boleh dijadikan kekuatan oleh Tuhan untuk kami melaksanakannya di dalam kehidupan dan tugas pelayanan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mendoakan pribadi lepas pribadi kami, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, setiap kami yang dalam masa ujian, masa sekolah, masa pendidikan, masa sakit kami yang ada di dalam rumah sakit, kami dalam keadaan duka cita, kami yang dalam keadaan syukur kepada Tuhan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan berkarya, Tuhan membudayakan kami, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan mencukupkan kami dengan berkat dan kesehatan.
Pada saat ini juga Tuhan kami mendoakan selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak, Mama, Saudara semua. Sampai jumpa lagi.